Jawaban yang benar adalah dam. Penjelasan. Jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu', umroh dulu baru haji, wajib membayar dam. Dam adalah hewan kurban yang disembelih di tanah suci sebagai ganti dari beberapa hal yang dilarang dilakukan selama ihram, namun dilakukan oleh jemaah tamattu'. Kenapa bukan yang lain? Kurban? Kurban biasanya dilakukan pada hari raya Idul Adha, dan tidak spesifik untuk jemaah tamattu'. Hadyu. Hadyu juga merupakan hewan kurban, namun lebih spesifik untuk haji ifrad, hanya haji saja. Sodakoh. Sodakoh adalah sedekah dan tidak berkaitan dengan ibadah haji atau umroh. Jadi kesimpulannya, jemaah haji tamattu' wajib membayar dam sebagai bagian dari rukun haji mereka. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika ada jawaban yang paling tepat adalah muassasah. Muassasah adalah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk mengelola berbagai layanan bagi jemaah haji, termasuk di dalamnya adalah layanan transportasi di Mekah dan Madinah. Muassasah bertanggung jawab untuk mengatur dan menyediakan transportasi yang aman dan nyaman bagi para jemaah selama menjalankan ibadah haji. Mengapa bukan yang lain? Nakobah. Istilah ini biasanya merujuk pada serikat pekerja atau asosiasi profesional, tidak terkait langsung dengan layanan transportasi haji. Maktab Wukala, ini lebih merujuk pada kantor perwakilan atau agen, bukan lembaga resmi yang bertanggung jawab atas layanan transportasi secara keseluruhan. Zamazimah, ini bukan istilah yang umum digunakan dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, dan tidak terkait dengan layanan transportasi. Jadi kesimpulannya, muassasah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas layanan transportasi bagi jemaah haji di Mekah dan Madinah. Mereka memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan para jemaah selama melaksanakan ibadah haji. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika ada jawaban yang paling tepat adalah tidak menolak pendirian rumah ibadah pemeluk agama lain. Penjelasan. Toleransi dalam moderasi beragama berarti menghargai perbedaan keyakinan dan menghormati hak-hak beragama orang lain. Salah satu bentuk toleransi yang konkret adalah dengan tidak menghalangi atau menolak pendirian rumah ibadah bagi pemeluk agama lain. Hal ini menunjukkan sikap saling menghormati dan memberikan ruang bagi setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Mengapa pilihan lain kurang tepat? Menjalankan ibadah bersama-sama dengan pemeluk agama lain. Meskipun niatnya baik, namun secara umum ibadah masing-masing agama memiliki tata cara dan tempat yang berbeda. Melakukan ibadah bersama-sama bisa menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan pencampuran ajaran agama. Meyakini semua agama adalah benar. Ini adalah pandangan yang keliru dan tidak sesuai dengan prinsip masing-masing agama. Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang berbeda-beda. Toleransi bukan berarti harus menggabungkan atau menyamakan semua agama. Menonton acara seni budaya agama lain. Menonton acara seni budaya agama lain adalah bentuk apresiasi terhadap keberagaman budaya, namun bukan merupakan indikator utama toleransi dalam beragama. Kesimpulan, dengan tidak menolak pendirian rumah ibadah agama lain, kita menunjukkan sikap toleran, menghormati hak asasi manusia, dan menciptakan lingkungan yang harmonis bagi semua pemeluk agama. Jawaban yang benar adalah Bab XA. Penjelasan. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia, HAM, secara khusus tercantum dalam Bab XA. Bab ini ditambahkan melalui amandemen UUD 1945 untuk menegaskan pentingnya perlindungan HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. Mengapa bukan pilihan lain? Bab 15. Bab ini umumnya berkaitan dengan keuangan negara. Bab 16. Bab ini membahas tentang ketentuan-ketentuan peralihan. Bab 12. Bab ini mengatur tentang kewarganegaraan. Kesimpulan. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan tersebut adalah Bab XA. Pemilihan Bab XA sebagai tempat pengaturan HAM menunjukkan komitmen negara untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu.
Jawaban yang paling tepat adalah Terminal Shumaisi. Penjelasan. Terminal Shumaisi merupakan titik pemeriksaan dan pelaporan kedatangan bagi bus-bus yang menuju Madinah dari arah Mekah. Semua kendaraan umum yang membawa jamaah haji atau umroh biasanya akan berhenti di terminal ini untuk melakukan prosedur administrasi dan pemeriksaan sebelum memasuki wilayah Madinah. Mengapa bukan yang lain? Terminal Hijrah, Bir Ali, dan Jumum. Ketiga terminal ini umumnya bukan merupakan titik pemeriksaan utama untuk bus-bus yang datang dari Mekah menuju Madinah. Terminal-terminal ini mungkin memiliki fungsi lain, seperti terminal dalam kota atau terminal untuk jenis kendaraan tertentu. Kesimpulan, Terminal Shumaisi merupakan titik yang sangat strategis dan penting dalam pengaturan lalu lintas jamaah haji dan umroh antara Mekah dan Madinah. Dengan berhenti di terminal ini, pihak berwenang dapat melakukan pengawasan dan memastikan kelancaran perjalanan para jamaah. Jadi, jawaban yang benar adalah 10–21 Oktober tahun 1999. Penjelasan. Amandemen kedua UUD 1945 dilakukan pada tanggal 10–21 Oktober tahun 1999. Amandemen ini merupakan bagian dari serangkaian reformasi yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an. Melalui amandemen ini, berbagai pasal dalam UUD 1945 mengalami perubahan yang signifikan, terutama terkait dengan sistem pemerintahan, hak asasi manusia, dan kekuasaan kehakiman. Mengapa bukan pilihan lain? 12–21 Oktober tahun 1998, terlalu awal sebelum amandemen kedua dilaksanakan. 7–18 Agustus tahun 2000, terlalu lambat setelah amandemen kedua. 1–9 November tahun 2001, terlalu lambat setelah amandemen kedua. Kesimpulan, amandemen kedua UUD 1945 yang berlangsung pada tanggal 10–21 Oktober tahun 1999 merupakan tonggak penting dalam sejarah konstitusi Indonesia. Amandemen ini menjadi upaya untuk menyempurnakan UUD 1945 agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan nilai-nilai demokrasi. Jawaban yang paling mungkin adalah masa masyair. Penjelasan. Masa masyair adalah periode waktu di mana jamaah haji berkumpul di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Selama periode ini, aktivitas di sekitar Masjidil Haram dan tempat-tempat lain di Mekah akan sangat padat. Untuk menghindari kemacetan dan memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji, biasanya layanan transportasi umum seperti sholawat akan dihentikan sementara. Mengapa pilihan lain kurang tepat? Saat memasuki waktu-waktu sholat subuh, penghentian layanan transportasi biasanya tidak hanya terbatas pada waktu subuh, melainkan mencakup seluruh periode masyair, pukul 6 sampai dengan pukul 24.00 WAS. Rentang waktu ini terlalu luas dan tidak spesifik untuk periode masyair, pukul 3 sampai dengan pukul 24.00 WAS. Sama seperti pilihan sebelumnya, rentang waktu ini terlalu umum dan tidak mengacu pada periode waktu yang spesifik dalam ibadah haji. Kesimpulan. Dengan demikian, jawaban yang paling sesuai dengan konteks ibadah haji dan pengaturan transportasi di Mekah adalah masa masyair. Selama periode ini, jemaah haji diimbau untuk menggunakan transportasi alternatif atau berjalan kaki untuk mencapai tempat-tempat yang ingin mereka kunjungi. Penting untuk dicatat, informasi mengenai jadwal operasional transportasi sholawat dapat berubah setiap tahunnya. Oleh karena itu, sebaiknya jemaah haji selalu mengkonfirmasi informasi terbaru mengenai jadwal operasional transportasi sebelum melakukan perjalanan. Jawaban yang benar adalah haram. Penjelasan. Memakai wangi-wangian setelah mandi dan sebelum berniat ihram hukumnya haram dalam ibadah haji atau umroh. Ini dikarenakan salah satu syarat sah ihram adalah dalam keadaan suci dan bersih dari segala najis, termasuk bau-bauan yang menyengat. Alasannya, ihram sebagai simbol kesucian. Memakai wangi-wangian dianggap sebagai upaya untuk mempercantik diri dan bertentangan dengan tujuan ihram, yaitu menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sunnah Nabi Rasulullah SAW melarang umatnya memakai wangi-wangian ketika ihram. Kesimpulan,
Untuk menjaga kesucian dan kesempurnaan ibadah haji atau umroh, maka seorang calon jamaah haji atau umroh harus menghindari penggunaan wangi-wangian setelah mandi dan sebelum berniat ihram. Pilihan lain kurang tepat karena wajib. Tidak ada kewajiban untuk memakai wangi-wangian dalam ibadah haji. Makruh. Meskipun tidak disukai, namun tidak sampai pada tingkat haram. Sunnah. Bertentangan dengan larangan Nabi SAW. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat adalah haram. Jawaban yang paling mungkin adalah syarikat. Penjelasan. Syarikat dalam konteks ini paling mendekati arti perusahaan atau badan usaha. Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, termasuk di bandara. Muasasah, wukala, dan zamazima adalah istilah-istilah yang kurang umum digunakan dalam konteks transportasi modern, dan mungkin merujuk pada istilah-istilah yang lebih spesifik atau historis. Mengapa syarikat? Logika umum. Di kebanyakan negara, layanan transportasi di bandara umumnya dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar atau badan usaha yang bertanggung jawab atas operasional, perawatan, dan pengelolaan transportasi di area bandara. Praktek umum, istilah syarikat sering digunakan secara luas untuk merujuk pada berbagai jenis perusahaan, termasuk perusahaan transportasi. Kesimpulan, meskipun tanpa konteks yang lebih spesifik, jawaban yang paling masuk akal untuk pertanyaan siapakah penanggung jawab transportasi di bandara adalah syarikat. Ini adalah jawaban yang paling umum dan paling relevan dengan praktek pengelolaan transportasi di bandara modern. Jawaban yang benar adalah rukun haji. Penjelasan. Bermalam di Musdalifah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah haji. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan secara sempurna dan berurutan dalam ibadah haji. Jika salah satu rukun haji tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Mengapa bukan pilihan lain? Wajib haji. Istilah wajib haji mengacu pada kewajiban seseorang untuk menunaikan ibadah haji jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Bermalam di Musdalifah adalah bagian dari rangkaian ibadah haji yang termasuk dalam rukun haji, bukan kewajiban secara umum untuk melaksanakan haji. Syarat sahnya haji. Syarat sah haji adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi oleh seorang muslim agar ia dapat melaksanakan ibadah haji, seperti Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu secara fisik dan finansial. Bermalam di Musdalifah adalah bagian dari pelaksanaan haji, bukan syarat untuk melaksanakannya. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Bermalam di Musdalifah memang sangat dianjurkan, namun statusnya adalah rukun haji, bukan sunnah muakkadah. Kesimpulan. Dengan demikian, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan tersebut adalah rukun haji. Bermalam di Musdalifah merupakan salah satu amalan yang sangat penting dalam ibadah haji, dan harus dilakukan oleh setiap jamaah haji yang ingin hajinya sah. Tambahan, selain bermalam di Musdalifah, rukun haji lainnya antara lain ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jawaban yang paling tepat adalah transportasi taradudi. Penjelasan. Transportasi taradudi adalah jenis transportasi yang khusus disediakan untuk melayani jemaah haji di sekitar kompleks Masjidil Haram, termasuk rute dari Terminal Jamarat menuju Terminal Bab Ali. Transportasi sholawat biasanya mengacu pada bus-bus yang melayani rute-rute pendek di sekitar Masjidil Haram, namun tidak spesifik untuk rute dari Jamarat ke Bab Ali. Transportasi antar kota terlalu umum dan tidak spesifik untuk layanan transportasi haji. Mengapa transportasi taradudi? Rute spesifik. Transportasi taradudi dirancang khusus untuk melayani rute-rute yang sering digunakan oleh jemaah haji, seperti antara Jamarat, Masjidil Haram, dan tempat-tempat penting lainnya. Fleksibilitas. Bus-bus taradudi biasanya beroperasi dengan frekuensi yang tinggi dan memiliki rute yang fleksibel, sehingga memudahkan jemaah haji untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa transportasi taradudi adalah jenis transportasi yang paling tepat untuk melayani jemaah haji dari seluruh negara dan beroperasi dari Terminal Jamarat menuju Terminal Bab Ali. Jadi, jawaban yang benar adalah
Transportasi taradudi. Jawaban yang tepat adalah perkembangan media sosial yang semakin pesat. Penjelasan. Penguatan moderasi beragama diperlukan sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang mengancam kerukunan umat beragama. Ketiga opsi lainnya, yaitu berkembangnya paham keagamaan yang mengabaikan kemanusiaan. Paham seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai moderasi dan toleransi. Adanya klaim merasa paling benar atas tafsir keagamaan tertentu dan memaksakan orang lain untuk mengikutinya. Sikap intoleran dan ekstremis seperti ini menjadi salah satu ancaman utama bagi kerukunan umat beragama. Berkembangnya paham keagamaan yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Paham yang radikal dan mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Mengapa perkembangan media sosial bukan faktor latar belakang? Perkembangan media sosial sebenarnya bisa menjadi alat untuk menyebarkan paham-paham radikal dan intoleransi, namun bukan faktor penyebab utama. Media sosial hanyalah sarana, bukan akar masalahnya. Akar masalahnya terletak pada adanya paham-paham yang ekstrim dan intoleran itu sendiri. Kesimpulan, penguatan moderasi beragama sangat penting untuk menangkal berbagai paham radikal dan intoleran yang mengancam kerukunan umat beragama. Meskipun media sosial bisa mempercepat penyebaran paham-paham tersebut, namun akar masalahnya terletak pada adanya paham-paham yang ekstrim dan intoleran itu sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah sah. Penjelasan. Berniat ihram dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah sah secara hukum Islam. Tidak ada larangan atau ketentuan khusus yang menghalangi seseorang untuk berniat ihram dari tempat tersebut. Alasannya, miqat. Miqat adalah tempat di mana seseorang mulai berniat ihram. Miqat bisa berupa tempat tertentu, seperti kota, gunung, atau lembah, atau jarak tertentu dari kota Mekah. Bandara King Abdul Aziz Jeddah umumnya dianggap sebagai miqat bagi jamaah haji yang datang dari luar Arab Saudi. Kemudahan memungkinkan jamaah haji untuk segera memasuki keadaan ihram setelah tiba di Arab Saudi, sehingga lebih praktis dan efisien. Praktik umum. Banyak jamaah haji yang memilih untuk berniat ihram di bandara sebagai awal dari ibadah mereka. Mengapa pilihan lain kurang tepat? Haram. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa berniat ihram dari bandara adalah haram. Tidak sah. Selama niat ihram diucapkan dengan benar dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka ibadah haji akan sah. Makruh? Tidak ada alasan kuat untuk menganggap berniat ihram dari bandara sebagai perbuatan yang makruh. Kesimpulan, berniat ihram dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah merupakan praktik yang umum dilakukan oleh jemaah haji dan secara hukum Islam adalah sah. Hal yang perlu diperhatikan, niat ihram, pastikan niat ihram diucapkan dengan benar dan sesuai dengan tata cara yang diajarkan. Syarat-syarat ihram, pastikan telah memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk berihram, seperti suci dari hadas besar dan kecil, memakai pakaian ihram, dan menghindari hal-hal yang membatalkan ihram. Catatan, jika ada keraguan atau ingin memastikan lebih lanjut, sebaiknya berkonsultasi dengan ulama atau pembimbing ibadah haji. Jawaban yang paling tepat adalah menganjurkan untuk kembali ke buku manasik Kementerian Agama. Penjelasan. Sebagai petugas haji, seorang individu memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan bimbingan yang benar dan akurat kepada jamaah haji. Dalam menghadapi perbedaan pendapat tentang pelaksanaan ibadah haji, sikap yang paling tepat adalah menganjurkan untuk kembali ke buku manasik Kementerian Agama. Buku manasik merupakan panduan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji. Buku ini disusun berdasarkan fatwa ulama dan telah melalui proses kajian yang mendalam. Dengan mengacu pada buku manasik, petugas haji dapat memberikan penjelasan yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengapa pilihan lain kurang tepat? Menyerahkan kepada ketua maktab, meskipun ketua maktab memiliki otoritas, namun keputusan akhir mengenai pelaksanaan ibadah haji tetap harus berdasarkan pada dalil yang kuat dan panduan yang resmi. Menyerahkan kepada pendapat masing-masing. Membiarkan jamaah memilih pendapat masing-masing tanpa memberikan bimbingan yang jelas dapat menimbulkan kebingungan dan bahkan kesalahan dalam pelaksanaan ibadah haji. Menyarankan untuk mengikuti mazhab sesuai dengan keyakinan petugas. Setiap petugas haji memiliki latar belakang mazhab yang berbeda-beda. Jika setiap petugas menganjurkan jamaah untuk mengikuti mazhabnya masing-masing,
maka akan semakin memperkeruh perbedaan pendapat dan dapat menimbulkan perpecahan. Jawaban yang tepat adalah dasar negara. Penjelasan: Pancasila berperan sebagai dasar negara bagi Indonesia. Ini artinya, Pancasila adalah fondasi atau landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai cita-cita bersama, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Mengapa bukan pilihan lain? Falsafah bangsa. Pancasila memang merupakan falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia, namun fungsinya lebih luas dari sekadar itu. Pancasila juga menjadi dasar negara dan ideologi negara. Ideologi negara. Pancasila juga merupakan ideologi negara, yaitu seperangkat nilai dan kepercayaan yang menjadi pandangan hidup dan pedoman bagi seluruh warga negara. Namun, fungsi utamanya sebagai dasar negara yang menjadi landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Cita-cita bangsa. Cita-cita bangsa adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa. Pancasila bukan hanya cita-cita, tetapi juga sarana untuk mencapai cita-cita tersebut. Kesimpulan: Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Jawaban yang paling tepat adalah dasar dan ideologi negara. Penjelasan: Pancasila menjadi petunjuk dalam membuat aturan hukum dan pedoman kehidupan bernegara, karena dasar negara, Pancasila adalah fondasi atau landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semua aturan hukum dan kebijakan negara harus bersumber dan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Ideologi negara. Pancasila juga merupakan ideologi negara, yaitu seperangkat nilai dan kepercayaan yang menjadi pandangan hidup dan pedoman bagi seluruh warga negara. Pancasila menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membangun negara. Mengapa pilihan lain kurang tepat? Kemauan negara. Pancasila bukan sekadar kemauan negara, melainkan hasil kesepakatan dan mufakat seluruh bangsa Indonesia. Keputusan bersama seluruh rakyat. Meskipun Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama, namun fungsinya lebih dari sekadar keputusan bersama. Pancasila menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi negara. Pemikiran negara baru. Pancasila bukan sekadar pemikiran baru, melainkan hasil dari perenungan mendalam terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kesimpulan: Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menjadi sumber dari segala sumber hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh kehidupan berbangsa dan jawaban yang benar adalah tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Penjelasan: Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling utama. Waktu pelaksanaan wukuf memiliki ketentuan yang sangat spesifik dalam Islam. Berdasarkan kesepakatan para ulama, waktu wukuf dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya, sejak matahari mulai condong ke barat pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya, hingga sebelum matahari terbit pada tanggal 10 Dzulhijjah. Mengapa pilihan lain salah? Terbit fajar tanggal 9 Dzulhijjah, sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu ini terlalu awal, belum masuk waktu wukuf yang sebenarnya. Tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah, sampai terbenam matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu ini terlalu lama, melebihi waktu wukuf yang telah ditentukan. Tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah, sampai terbit fajar tanggal 13 Dzulhijjah. Jawaban yang paling tepat adalah Earpiece HT. Penjelasan: Earpiece HT Handheld Transceiver. Alat ini adalah perangkat komunikasi dua arah yang sering digunakan dalam lingkungan kerja yang membutuhkan komunikasi cepat dan efektif dalam jarak dekat.
Earpiece HT sangat cocok digunakan untuk operasional layanan transportasi seperti shalawat karena portabel, mudah dibawa dan digunakan di lapangan. Komunikasi langsung memungkinkan komunikasi langsung antara petugas satu dengan yang lainnya tanpa perlu melalui jaringan telepon. Jangkauan yang cukup. Jawaban yang benar adalah mengusir kelompok agama yang beraliran sesat. Penjelasan. Sikap anti kekerasan berarti sikap yang menolak segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam menyelesaikan masalah. Sikap ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan perdamaian. Mari kita analisis setiap pilihan jawaban. Mengusir kelompok agama yang beraliran sesat. Tindakan mengusir ini mengandung unsur kekerasan, baik secara fisik maupun psikologis. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip toleransi beragama. Mengajak musyawarah pihak-pihak yang menolak pendirian rumah ibadah. Ini adalah sikap yang tepat dan menunjukkan upaya untuk mencari solusi secara damai melalui dialog dan musyawarah. Menolak ajakan menyerang pihak yang disusukan melakukan penodaan agama, ini juga merupakan sikap yang benar, karena menghindari tindakan kekerasan sebagai reaksi atas tindakan yang dianggap salah. Menolak seruan penutupan rumah ibadah. Sikap ini menunjukkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Kesimpulan, dari keempat pilihan, hanya opsi mengusir kelompok agama yang beraliran sesat yang tidak mencerminkan sikap anti kekerasan. Jawaban yang benar adalah tempat untuk memulai ihram. Penjelasan. Mikot makani adalah batas tempat yang telah ditentukan dalam syariat Islam, di mana seorang calon jamaah haji atau umroh harus mulai berihram. Berihram adalah salah satu rukun ibadah haji dan umroh, yaitu keadaan suci dari segala hal yang membatalkan ihram, seperti hubungan suami istri, memakai wewangian, dan lain-lain. Jawaban yang benar adalah tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Penjelasan. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling utama. Waktu pelaksanaannya sangat spesifik dan telah ditentukan dalam syariat Islam. Berikut penjelasan mengenai mengapa jawaban tersebut benar. Tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah menandai dimulainya waktu wukuf. Saat matahari mulai condong ke barat pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka waktu wukuf telah dimulai. Sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, menandai berakhirnya waktu wukuf. Saat fajar menyingsing pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka waktu wukuf telah selesai. Mengapa pilihan lain salah? Terbit fajar tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu ini terlalu awal, belum masuk waktu wukuf yang sebenarnya. Jawaban yang paling tepat adalah isi UUD 1945. Penjelasan. Program penguatan moderasi beragama merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Moderasi beragama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Jawaban yang paling tepat adalah peningkatan budaya literasi. Penjelasan. Program prioritas nasional dalam memperkuat moderasi beragama fokus pada upaya-upaya yang secara langsung berhubungan dengan kerukunan antar umat beragama dan pemahaman yang lebih baik tentang agama dan budaya. Mari kita lihat masing-masing pilihan. Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. Ini adalah inti dari moderasi beragama, yaitu menciptakan hubungan yang harmonis dan rukun antar umat beragama. Penyelarasan relasi agama dan budaya.
Memahami hubungan yang erat antara agama dan budaya serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi adalah bagian penting dari moderasi beragama. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ibadah, serta pelayanan keagamaan lainnya. Mengapa peningkatan budaya literasi tidak termasuk? Meskipun literasi penting, namun secara langsung tidak terkait dengan upaya memperkuat moderasi beragama. Peningkatan budaya literasi lebih bersifat umum dan mencakup berbagai bidang, tidak hanya agama. Jawaban yang benar adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dan diakhiri pada garis lurus sejajar Hajar Aswad. Penjelasan, tawaf adalah salah satu rukun ibadah haji dan umroh. Tawaf berarti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan aturan-aturan tertentu. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai jawaban yang benar dan mengapa pilihan lainnya salah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dan diakhiri pada garis lurus sejajar Hajar Aswad. Ini adalah definisi yang paling tepat untuk tawaf. Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di sudut Ka'bah dan dianggap sebagai salah satu tanda keajaiban. Jamaah haji harus memulai dan mengakhiri tawaf dengan menyentuh Hajar Aswad jika memungkinkan. Jika terlalu ramai, cukup menghadapinya saja. Pilihan-pilihan lain salah karena tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan tawaf yang telah ditetapkan dalam. Jawaban yang paling tepat adalah mengkoordinir petugas syalawat yang berada di sektor. Penjelasan, Kapos adalah singkatan dari Kepala Pos atau Kepala Sektor. Artinya, tugas utama seorang Kapos adalah mengelola dan mengawasi suatu wilayah atau sektor tertentu. Dalam konteks layanan transportasi syalawat, seorang Kapos memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terjadi dalam wilayah kerjanya. Wilayah kerja ini biasanya dibagi menjadi beberapa sektor. Mengapa pilihan lain kurang tepat? Mengkoordinir petugas sholawat yang berada di halte dan terminal, pilihan ini terlalu spesifik dan hanya mencakup 2 titik lokasi, padahal seorang kapos bertanggung jawab atas seluruh wilayah sektornya. Mengkoordinir petugas sholawat yang ada di terminal, sama seperti pilihan sebelumnya, pilihan ini terlalu spesifik dan hanya mencakup 1 lokasi. Mengkoordinir petugas yang ada di halte, sama seperti 2 pilihan sebelumnya, pilihan ini terlalu spesifik dan hanya mencakup 1 lokasi. Kesimpulan, dengan demikian, tugas utama seorang kapos pada layanan transportasi syalawat adalah mengkoordinir petugas syalawat yang berada di sektor. Untuk menjawab pertanyaan ini, diperlukan informasi tambahan yang lebih spesifik. Pertanyaan, terminal tujuan akhir untuk wilayah Mahbas Jin yaitu menanyakan tentang terminal akhir dari suatu rute transportasi yang melintasi wilayah bernama Mahbas Jin. Namun, tanpa informasi tambahan seperti nama kota atau wilayah yang lebih luas di mana Mahbas Jin berada. Informasi ini akan membantu mempersempit wilayah pencarian dan mempermudah identifikasi terminal tujuan. Jenis transportasi yang digunakan, apakah bus, kereta api, atau moda transportasi lainnya. Setiap moda transportasi biasanya memiliki terminal tujuan yang berbeda. Konteks pertanyaan, apakah pertanyaan ini terkait dengan studi kasus tertentu, soal ujian, atau informasi umum? Konteks ini akan membantu memahami maksud dari pertanyaan tersebut. Kemungkinan jawaban, jika ada informasi tambahan. Jika Anda dapat memberikan informasi tambahan tersebut, saya dapat memberikan jawaban yang lebih akurat. Namun, berdasarkan informasi yang ada saat ini, beberapa kemungkinan jawaban dapat diberikan. Terminal Jarwal, jika wilayah Mahbas Jin berada di dekat atau termasuk dalam wilayah yang dilayani oleh Terminal Jarwal, maka kemungkinan besar Terminal Jarwal adalah jawaban yang tepat. Terminal Bab Ali, jika Terminal Bab Ali adalah terminal utama atau pusat transportasi di wilayah yang lebih luas dari Mahbas Jin, maka bisa jadi Terminal Bab Ali adalah tujuan akhir. Saran, untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat, sebaiknya Anda mencari informasi tambahan. Cari informasi lebih lanjut mengenai wilayah Mahbas Jin seperti peta, panduan transportasi, atau forum diskusi online.
Jawaban yang benar adalah وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. penjelasan. Ayat ini berasal dari surat Ali Imran ayat 97 yang artinya, dan Allah SWT mewajibkan bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mencapainya. Mengapa ayat ini menjadi dalil yang paling tepat? Secara langsung menyebutkan kewajiban haji. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Allah SWT mewajibkan bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Menentukan syarat, ayat ini juga menyebutkan syarat untuk melaksanakan haji, yaitu kemampuan istita'ah. Artinya, haji hanya wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan secara fisik, finansial, dan keamanan. Merupakan rukun Islam. Kewajiban haji ini menempatkannya sebagai salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Mengapa pilihan lain kurang tepat? Pilihan pertama dan ketiga, kedua pilihan ini merupakan bagian dari bacaan talbiyah yang diucapkan saat ihram. Meskipun berkaitan dengan ibadah haji, namun tidak secara spesifik menyebutkan kewajiban haji dan syarat-syaratnya. Jawaban yang benar adalah D, P, R. Penjelasan. RUU APBN adalah singkatan dari Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rancangan undang-undang yang mengatur tentang pendapatan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran. Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU APBN kepada DPR. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki tugas dan wewenang untuk membahas dan mengesahkan RUU yang diajukan oleh Presiden, termasuk RUU APBN. Setelah melalui proses pembahasan yang panjang dan melibatkan berbagai pihak, DPR akan memutuskan apakah RUU APBN tersebut disahkan menjadi undang-undang atau tidak. Mengapa? Jawaban yang paling tepat adalah kausal. Penjelasan. Kausal berarti sebab akibat. Dalam konteks ini, pembukaan UUD 1945 menjadi sebab dari keberadaan dan isi batang tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai dasar, tujuan negara, dan cita-cita bangsa yang menjadi dasar atau alasan dibuatnya aturan-aturan lebih lanjut yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945. Mengapa bukan pilihan lain? Fundamental. Meskipun pembukaan UUD 1945 bersifat fundamental atau mendasar, kata ini tidak cukup menjelaskan hubungan sebab akibat antara pembukaan dan batang tubuh. Formal. Formal merujuk pada bentuk atau prosedur. Hubungan antara pembukaan dan batang tubuh bukan hanya soal bentuk, tetapi lebih pada substansi atau isi. Ketetapan. Ketetapan merujuk pada sesuatu yang sudah ditetapkan. Kata ini tidak menjelaskan hubungan sebab akibat yang terjadi. Jawaban yang paling tepat adalah, keadaan seseorang telah dibolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang selama berihram. Penjelasan. Tahallul adalah istilah dalam ibadah haji yang menandai berakhirnya masa ihram. Setelah tahallul, jamaah haji sudah boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya Pertanyaan, siapakah penanggung jawab layanan transportasi di masyair? Jawaban, muassasah adalah jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini. Pertanyaan, kondisi di bawah ini merupakan faktor yang mengakibatkan jamaah haji masuk kategori tidak mampu, al-istita'ah, kecuali. Analisis. Pertanyaan ini meminta kita untuk mencari opsi yang tidak, termasuk dalam kategori faktor yang membuat seseorang tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Penjelasan. Istita'ah adalah kemampuan finansial, fisik, dan mental untuk melaksanakan ibadah haji.
Faktor yang menyebabkan seseorang tidak mampu umumnya terkait dengan kondisi kesehatan, finansial, atau situasi darurat yang menghalangi seseorang untuk berangkat haji. Pilihan jawaban: 1. Pemotongan kuota yang menyebabkan jemaah tertunda keberangkatannya. Ini bukan faktor ketidakmampuan individu, melainkan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi jadwal keberangkatan. 2. Berkembangnya wabah penyakit sehingga pemerintah Saudi menutup akses pelaksanaan haji. Ini adalah faktor eksternal yang di luar kendali individu dan dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan ibadah haji. 3. Tertahan di bandara keberangkatan akibat menggunakan visa haji non-kuota. Ini merupakan tindakan yang melanggar aturan dan berakibat pada penundaan atau pembatalan keberangkatan, bukan karena ketidakmampuan individu. 4. Jamaah yang sudah melunasi BPIH akan tetapi sakit menjelang keberangkatan ke Arab Saudi. Inilah jawaban yang tepat. Kondisi sakit menjelang keberangkatan menunjukkan ketidakmampuan fisik yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Jawaban yang paling tepat adalah pendidikan tentang haji. Penjelasan: Ta'limatul Hajj secara harfiah berarti petunjuk atau pengajaran tentang haji. Istilah ini merujuk pada proses memberikan pengetahuan, pemahaman, dan bimbingan kepada calon jamaah haji, agar mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam. Mengapa pilihan lain kurang tepat? Syarat rukun perhajian ini merujuk pada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya ibadah haji. Informasi perhajian ini mencakup berbagai informasi terkait haji, seperti tata cara, waktu pelaksanaan, dan sebagainya. Aturan tentang perhajian ini mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku selama. Terima kasih telah menggunakan layanan ini. Semoga penjelasan yang diberikan dapat membantu Anda dalam memahami materi yang diujikan dalam tes CAT. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin membahas topik lain terkait tes CAT, jangan ragu untuk bertanya. Berikut beberapa hal yang mungkin ingin Anda tanyakan.